Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kana yukthiru min qaulin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik sallallahu ala alihi wa sahbihi man ihtada bihuda ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu yang mana telah menciptakan matahari yang tak pernah padam dan yang telah menciptakan samudra yang begitu dalam serta yang menciptakan manusia sebagai khalifah alam. Ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tak terpilih kasih. Ia adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang ampunannya tak terhimpun. Ia adalah Tuhan yang Maha Perkasa, yang keperkasaannya tidak dapat direkayasa oleh tangan-tangan manusia. Begitu banyak nikmat yang Ia berikan kepada kita. Andai kata lautan-lautan menjadi tinta, andai kata pepohonan-pepohonan menjadi pena, andai kata dedaunan-dedaunan menjadi kertas untuk menghitung nikmat-Mu, kata Allah, niscaya kita tidak akan tahu hasil dan jumlahnya. Yang kedua kalinya, salawat berboncengan dengan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah merombak dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Berdirinya saya di sini akan berwasiat terutama untuk saya sendiri dan para jamaah sekalian. Segenap jamaah Masjid Al-Mahdi yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti umat muslim. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Ini adalah bulan di mana Allah membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan membelenggu para setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Maka inilah saat yang tepat untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT untuk memperbaiki diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengapa kita harus bertobat? Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa. Dalam keseharian kita mungkin pernah berbohong, menyakiti hati orang lain, melalaikan ibadah, menunda-nunda ibadah, ataupun melakukan maksiat yang kita sadari maupun tidak.
Namun Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu memberikan kita kesempatan kembali hingga hari ini. Taubat bukan hanya untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, tapi juga untuk kita semua, karena sejatinya setiap manusia pasti berbuat salah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna." Artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat. Dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan menunda-nunda untuk bertaubat. Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah SWT dengan penuh kesungguhan. Taubat bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan pula sekedar penyesalan tanpa tindakan. Taubat adalah kesadaran, taubat adalah perjuangan, taubat adalah kebangkitan. Jelas, taubat adalah jalan menuju keberuntungan. Namun seringkali kita lalai. Kita tahu salah tapi masih melakukannya. Kita tahu dosa tapi masih menunda-nunda untuk bertaubat. Mengapa? Karena hati kita yang tertutup, hati yang sudah terbiasa dengan dosa akan menganggap dosa sebagai hal biasa. Padahal sekecil apapun dosa, jika kita terus melakukannya, akan menjadi beban yang menenggelamkan hati kita. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, sebenarnya bukan mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Dosa itu seperti racun para jemaah. Jika tidak dibersihkan, akan menyebar, merusak dan menghancurkan hati kita. Awalnya merasa bersalah, tapi lama-lama dosa itu terasa biasa dan menjadi terbiasa. Percayalah, ibadah itu nikmat, namun mayoritas manusia tidak melihatnya, bahkan para penuntut ilmu. Hadirin rahimani rahimakumullah, agar taubat kita diterima oleh Allah SWT, maka harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara taubat nasuha, agar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, menyesali dosa yang kita lakukan. Kita harus merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jangan sampai hati kita terbiasa dengan dosa, akan menganggap dosa sebagai hal biasa. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Jika kita ingin benar-benar berubah, maka kita harus meninggalkan kebiasaan buruk yang berada di diri kita. Yang ketiga, berkeinginan tidak melakukannya lagi. Agar taubat kita diterima oleh Allah SWT, maka harus diiringi dengan niat yang kuat. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, jika kita datang dengan taubat yang tulus, maka insya Allah akan mengampuninya. Dalam hadis qudsi Allah telah berkata, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Artinya, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau bertobat kepadaku, maka aku akan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Maha Pengasih, luar biasa. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Namun kita jangan menyia-nyiakan kasih sayangnya, karena kita semua sebagai manusia tidak pernah tahu ajal menjemput. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bermaksiat. Jangan sampai kita kembali kepada Allah SWT dengan hati penuh noda. Ramadan adalah momentum untuk membersihkan diri dari dosa. Allah bahkan menjanjikan
malam Lailatul Qadar, malam yang baik dan istimewa daripada 1000 bulan. Jika kita beribadah dan memohon ampunan kepada Allah di malam itu, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka syahr Ramadhana wa lam yughfar lahu fadakhalan nar fa ab'adahu Allah." Artinya, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia akan dimasukkan ke neraka dan Allah menjauhkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka dari itu, kita jika ingin mendapatkan rahmat ampunan kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka kita harus memanfaatkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya untuk memperbanyak istighfar. Jangan kita lewati bulan ini dengan sia-sia dan tidak bermanfaat. Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk mohon ampunan kepada Allah. Jangan biarkan bulan ini berlalu tanpa perubahan. Jangan biarkan kesempatan emas ini terlewatkan dengan sia-sia. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai titik baru, awal baru dalam kehidupan kita, sebagaimana bayi yang telah lahir. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kafani bihadzal qadri wa syukran ala husni ihtimamikum wa akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.